Selamat pagi semuanya para Selamat peserta pagi. pelatihan online. Oke, tepat jam 10 WIB atau jam 9 jam 10 WITA, jam 9 WIB dan jam 11 WIT. Kita lanjut materi kita. Hari ini kita akan bahas materi untuk teknisi K3 umum dan ahli K3 umum. Jadi kita selesaikan semua hari ini untuk K3 umumnya. Jadi semua materi ini juga ada di K3 Migas ya. Nah, nanti besok mungkin tinggal untuk materi yang K3 Migas masih kurang ya. Jadi dilengkapin untuk para peserta yang pengawas K3 Migas. Jadi ada 6 unit kompetensi ya. Ada 6 unit kompetensi untuk teknisi K3 umum. Nah, untuk teknisi ada 4 tambahannya, yaitu jadi teknisi termasuk yang operator semua ya, yang 7 unit kompetensi, plus 4. Jadi teknisi ada 11 unit kompetensi. Jadi tambahan untuk teknisi merancang sistem tanggap darurat, kemudian mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di tempat kerja, mengelola tindakan tanggap darurat, dan kemudian mengelola sistem dokumentasi K3. Nah, itu 11 unit kompetensi untuk teknisi K3 umum. Lalu untuk ahli, tambah 2. Jadi ahli itu ada 13 unit kompetensi. Nah, untuk ahli tambahannya mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3, lalu melakukan investigasi kecelakaan kerja. Jadi ini tambahan untuk ahli K3 umum. Oke, kita langsung bahas materi satu persatu. Siapkan catatan ya. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan ya, catat. Nanti selesai saya paparkan 6 unit kompetensi ini, baru saya buka untuk forum tanya jawab. Baik, yang pertama merancang sistem tanggap darurat. Oke, ini SKKNI-nya ya, atau ini unit kompetensinya. Dia terdiri dari 4 elemen kompetensi. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang sistem tanggap darurat. Yang pertama, merencanakan sistem tanggap darurat. Ini kriteria unjuk kerjanya, potensi situasi dan kondisi darurat di tempat kerja, diidentifikasi sesuai aktivitas kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi identifikasi dulu kira-kira potensi bahaya darurat apa yang ada di tempat kerja ya. Kemudian sumber daya berkaitan dengan tanggap darurat diidentifikasi berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan. Jadi sumber daya manusianya, sumber daya peralatannya, segala macam diidentifikasi juga apa yang tersedia dan apa yang perlu disediakan. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, membuat rancangan sistem tanggap darurat di tempat kerja. Nah, di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, sistem tanggap darurat dibuat sesuai hasil identifikasi potensi situasi dan kondisi darurat. Jadi nanti sistem tanggap darurat di tempat kerja kita dibuat hasil identifikasi potensi bahaya apa ya, potensi darurat apa yang mungkin terjadi. Jadi nggak bisa copy paste dari perusahaan teman gitu, karena akan beda ya situasi daruratnya.
Kemudian kriteria unjuk kerja yang kedua, sumber daya tanggap darurat ditetapkan pada lokasi sesuai kebutuhan dalam sistem tanggap darurat. Ya. Jadi ini keadaan daruratnya dilihat per lokasi. Karena antar satu tempat kerja per lokasi juga mungkin beda-beda. Ada satu tempat mungkin ada bahaya longsor, di tempat lain mungkin nggak ada. Ada satu tempat mungkin ada bahaya gas-gas beracun, umpamanya dekat dengan sumber gas beracun, tempat lain nggak ada, dan seterusnya. Kemudian tim tanggap darurat ditentukan sesuai tanggung jawab dan wewenangnya. Jadi nanti bentuk juga tim tanggap darurat atau emergency response teamnya, beserta job desk-nya ya, jadi tanggung jawab dan wewenangnya. Nah, elemen kompetensi ketiga, meninjau kembali rancangan sistem tanggap darurat. Jadi sesudah kita membuat rancangannya, kita review lagi ya, tinjau kembali. Maksudnya adalah untuk melihat apakah masih ada kelemahan-kelemahannya, atau kekurangan-kekurangannya, ya, atau ada yang salah. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ini harus kita biasakan ya, kita kalau membuat sesuatu harus kita tinjau kembali. Jangan setelah buat sesuatu langsung dijual ya gitu, tapi belum ngelihat dulu apakah masih ada kekurangan-kekurangannya. Nah, di sini ada dua kriteria unjuk kerja. Rancangan sistem tanggap darurat dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait di internal dan eksternal perusahaan. Jadi nanti rancangan ini dikomunikasikan ya kepada pihak-pihak terkait ya di internal. Kalau di internal mungkin pihak-pihak terkaitnya adalah para pekerja atau departemen yang terkait dengan bahaya darurat tersebut. Begitu juga dengan eksternal. Eksternal mungkin para supplier, para kontraktor, atau masyarakat sekitar ya. Ini juga harus diberitahu. Nah, untuk apa dikomunikasikan? Supaya ada masukan dari mereka mungkin. Mungkin mereka ada ide ya, atau ada suatu lain yang mungkin mereka bisa beri masukan kepada perusahaan, sehingga bisa melengkapi rancangan sistem tanggap darurat yang sudah dibuat. Gitu. Kemudian dokumen rancangan sistem tanggap darurat disempurnakan sesuai hasil komunikasi. Jadi kalau ada masukan tambahan yang ternyata tepat gitu ya, ada ide-ide atau masukan lainnya, maka dimasukkan ke dokumen yang sudah dibuat ya, direvisi. Nah, jadilah revisi dokumen hasil yang lebih akurat atau lebih efektif. Kemudian elemen kompetensi yang keempat atau yang terakhir, melaporkan hasil rancangan sistem tanggap darurat. Di sini ada ketiga kriteria unjuk kerja. Hasil penyempurnaan rancangan sistem tanggap darurat disusun sesuai format. Ya. Ini nanti untuk laporannya disusun sesuai format standar internal perusahaan. Ya. Dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat dilaporkan pada atasan atau pihak terkait. Ya, dilaporkan kepada atasan atau pihak terkait adalah pihak-pihak yang membutuhkan atau yang ada hubungannya dengan bahaya darurat itu. Ya, mungkin departemen bersangkutan atau masyarakat ya, atau kontraktor. Kemudian dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat didokumentasikan sesuai prosedur. Jadi nanti ada arsipnya juga disimpan ya untuk kepentingan perusahaan di masa depan. Sekarang kita lihat apa sih arti darurat. Darurat artinya suatu keadaan yang memerlukan penanganan yang cepat untuk mencegah resiko yang mungkin bisa terjadi. Jadi nggak ada orang kalau udah dibilang darurat, masih santai-santai, ya, masih jalan pelan-pelan, ya, masih nyanyi-nyanyi. Itu artinya bukan darurat. Tapi mungkin kena asam urat gitu. Sehingga jalannya jadi nggak bisa cepat gitu kan. Makanya kalau darurat itu artinya ya gerak cepat. Sesuatu yang memerlukan penanganan secara cepat. Karena kalau lambat, ya kita akan terpapar oleh resikonya. Gitu. Contoh, bangunan udah merubuh, ya, jalannya masih santai. Ya udah, kerubuhan bangunan dia.
Itu namanya darurat ya. Jadi darurat itu ya penanganannya harus cepat. Nah, makanya untuk menghadapi kondisi keadaan darurat, itu perlu disiapkan suatu prosedur keadaan darurat, ya. Perlu disiapkan juga emergency response plan, ya, perencanaan keadaan darurat. Karena keadaan darurat itu berbeda dengan keadaan normal. Jadi kalau keadaan normal, SOP-nya seperti ini. Kalau keadaan darurat, itu nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah SOP dalam keadaan darurat. Jadi harus dibuat standar operating procedure keadaan darurat, harus dibuat perencanaan keadaan darurat. Karena keadaan darurat itu artinya orang tidak lagi mikir, oh ini bangunan mau rubuh, apa yang harus saya lakukan ya? Lagi mikir gitu udah kerubuhan bangunan dia. Jadi kalau keadaan darurat, sudah ada tahu nih, kalau bangunan rubuh apa yang harus dilakukan. Nah gitu. Jadi udah ada perencanaan keadaan daruratnya. Dan kemudian, kalau ternyata rencananya nggak bisa, mereka udah siapin plan A gagal, plan A nggak mungkin dilakukan, ada plan B. Jadi nanti chief keadaan darurat ya, chief emergency response team itu yang kasih komando. Plan A, wah semua tim langsung bergerak plan A. Nggak nanya lagi, bos plan A tuh kayak apa sih? Nggak ada lagi, karena udah sering latihan gitu. Kalau masih nanya-nanya gitu, ya udah terpapar dengan keadaan darurat nanti deh, terpapar resikonya. Jadi namanya darurat, udah sering dilatih ya. Sehingga kalau udah bilang, chief-nya bilang plan A, udah tahu apa dan siapa yang harus melakukan apa gitu. Jadi kalau ternyata plan A nggak bisa, langsung chief-nya langsung bilang plan B atau plan C, nah gitu. Dan timnya udah tahu plan B-nya itu seperti apa. Nggak nanya-nanya lagi, nggak buka-buka catatan lagi ya. Jadi makanya ini perlu dilatih berulang-ulang. Karena kalau sesuatu yang diulang-ulang, lama-lama akan jadi sesuatu yang otomatis. Artinya sesuatu yang diulang itu sudah masuk pikiran bawah sadar, sehingga tindakan kita itu refleks gitu. Makanya ini harus selalu dilakukan berulang-ulang. Kalau di migas, di RIK, biasanya mereka ada yang seminggu atau 2 minggu sekali itu latihan keadaan darurat. Itu simulasi dilakukan berulang-ulang gitu. Walaupun keadaannya biar normal aja ya. Nah, di keadaan normal inilah kita perlu latihan keadaan darurat. Jadi ya itu artinya keadaan darurat ya. Bukannya keadaan masih buka-buka catatan, ini maksudnya apa, atau masih nanya-nanya. Nggak ada seperti itu. Semuanya serba otomatis ya, refleks, cepat. Tanggap darurat artinya juga penanganan cepat dan tepat menghadapi keadaan darurat. Nah, perencanaan sistem tanggap darurat, atau kalau bahasa Inggrisnya Emergency Response Plan, ya, ERP. Di sini melakukan identifikasi potensi keadaan darurat dan mengorganisir sumber-sumber daya untuk dapat melakukan tanggap keadaan darurat tersebut. Lalu menghitung potensi keadaan darurat ya, budget untuk pembelian alat, melakukan pelatihan tim tanggap darurat. Jadi disiapkan nih perencanaan seperti apa kalau terjadi keadaan darurat, kalau darurat kebakaran perencanaan seperti apa. Kalau perencanaan plan A-nya nggak bisa, plan B-nya seperti apa. Contohnya kan, umpamanya begini. Oke, plan A-nya lewat jalur evakuasi tangga darurat. Ternyata tangganya terbakar atau ada ledakan. Ya harus segera plan B. Itu harus dirancang dari dalam keadaan normal ya. Plan B-nya seperti apa kalau tangga evakuasi itu hancur atau terbakar. Justru api munculnya dari situ. Harus ada plan B-nya. Plan B-nya mungkin langsung ada yang siapin tangga darurat ya, tangga manual dari luar atau apa. Ya, itu contoh lah. Atau lainnya seperti apa tinggal dikomunikasikan, dilatih-latih. Kalau plan B nggak bisa, mungkin bikin sampai plan C. Jadi ada yang bikin perencanaan keadaan darurat itu bisa sampai A, B, C. A nggak bisa, B nggak bisa, C. Gitu. Nah ini juga harus kita bikin ya. Pikirin potensinya ya, kalau plan A nggak bisa, mungkin plan B langsung ya. Jadi itu juga dilatih juga plan B, sehingga tim penanggulangannya nggak nanya-nanya lagi, plan B itu seperti apa sih?
Kemudian rancangan sistem tanggap darurat. Nah, jadi sekarang kita membuat konsepnya nih. Rancangan disesuaikan dengan hasil identifikasi potensi keadaan darurat tempat kerja. Ya, umpamanya tempat kerja bisa terjadi bahaya gempa, ya, bangunan rubuh. Itu penanganannya seperti apa? Atau bahaya kebakaran, atau bahaya banjir dan sebagainya. Nah, semua ini diidentifikasi potensinya. Atau bahaya longsor mungkin. Rancangan juga menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ya, jadi harus lihat juga ya kemampuan perusahaan. Sumber daya manusia yang bisa dimobilisir berapa orang gitu. Dan kemudian sumber daya keuangannya, membeli peralatannya. Contoh ya, untuk menyediakan hidran, lalu mobil pemadam kebakaran, itu biayanya nggak sedikit. Ya. Pembelian mobil aja mungkin bisa sampai miliar. Lalu membuat sistem hidrannya juga itu bisa miliar. Jadi ya itu sesuaikan. Kalau memang bahaya kebakaran ini sangat fatal, ya sudah harus disediakan sistem penanggulannya seperti itu. Gitu. Kemudian prosedur tanggap darurat dibuat berdasarkan potensi keadaan darurat dan cara penanganannya. Jadi nanti prosedur dalam keadaan darurat ini, saat terjadi keadaan darurat, saat Chief Emergency Response Team-nya menyatakan ini keadaan darurat, maka prosedur normal sudah nggak berlaku. Ya. Itu yang berlaku adalah prosedur dalam keadaan darurat. Nah, nanti dibuat berdasarkan potensi keadaan darurat apa yang mungkin terjadi di tempat kerja. Apakah darurat gempa bumi, ya, darurat banjir, darurat kebakaran, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan tanggap darurat disediakan disesuaikan dengan potensi keadaan darurat di tempat kerja. Dan latihan tanggap darurat disesuaikan jenis bahaya darurat yang ada. Jadi kalau memang bahayanya darurat kebakaran, ya ini dilatih berulang-ulang untuk penanganan keadaan darurat dan kebakaran. Gitu. Dan juga keadaan darurat hal-hal lainnya itu perlu dilatih berulang-ulang. Tinjauan rancangan sistem tanggap darurat. Rancangan sistem tanggap darurat disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, ya, baik internal maupun eksternal perusahaan. Jadi kepada departemen-departemen tertentu, ya, terutama departemen HSE mungkin, itu dikomunikasikan ya oleh tim penanggulangan keadaan darurat. Ya nanti mungkin bisa kerjasama gitu. Lalu kepada pihak-pihak terkait, masyarakat, ya, kemudian kontraktor, vendor, supplier dan sebagainya, yang mungkin nanti ada hubungannya dengan perusahaan, nah itu dikomunikasikan juga ya rancangan sistem tanggap darurat. Nanti mereka mungkin ada masukan-masukan, ya. Oke, mungkin ini kurang nih, perlu tambahin. Nah, nanti direview benar nggak? Kalau benar ya dimasukin lagi, sehingga dokumennya nanti diperbaiki. Dan kemudian laporan hasil rancangan sistem tanggap darurat. Hasil rancangan sistem tanggap darurat dilaporkan dalam format standar internal perusahaan kepada atasan dan pihak-pihak terkait. Jadi nanti semua pihak yang terkait, ya, vendor, kontraktor, masyarakat, departemen yang bersangkutan, itu diberikan laporannya, ya. Laporannya terkait sistem yang sudah dibuat, sistem atau rancangan sistem tanggap darurat. Lalu nanti perusahaan juga punya arsip untuk sebagai catatan yang bisa dipelajari di kemudian hari. Oke, itu rancangan sistem penanggulangan keadaan darurat. Kita masuk ke materi ke-9 ya, sampai ke-13 ini ya. Oke, materi ke-9 ini mengelola P3K. P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan.
Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 mengenai keselamatan kerja, ada 3 hal yang perlu diberikan kepada seluruh karyawan, ya. Memberikan pertolongan pertama, ya, mengendalikan bahaya kebakaran, dan juga dasar-dasar keselamatan kerja. Jadi 3 training ini yang wajib diberikan kepada seluruh karyawan, ya, tidak terkecuali. Jadi kalau karyawannya ada 10.000, ya harus diatur sampai 10 ribunya itu semuanya sudah diberikan training P3K, pengelolaan pengendalian kebakaran, dan juga dasar-dasar keselamatan kerja. Nah, untuk ini ada tiga elemen kompetensi. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Ada 3 elemen kompetensi: mempersiapkan pengelolaan P3K, melaksanakan pengelolaan P3K, dan membuat laporan pengelolaan P3K. Nah, kita lihat yang pertama, mempersiapkan pengelolaan P3K. Ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, fasilitas P3K diidentifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, menyediakan fasilitas P3K sesuai regulasi pemerintah. Nah, regulasi pemerintah itu kalau nggak salah di Permenaker nomor 15 tahun 2008. Ya. Itu ada pengaturan tentang P3K, ya, penyediaan kotak P3K, isinya apa aja di kotak P3K, dan sebagainya. Kemudian alat pelindung diri atau APD dan peralatan tambahan disiapkan sesuai dengan aktivitas kerja. Jadi kalau ada bahaya-bahaya mungkin yang terkait P3K, mungkin bahaya pingsan atau serangan jantung, ya disiapkan alat-alat yang sesuai, ya, kalau memang perlu gitu. Jadi ada alat untuk mengecek kondisi detak jantung dan sebagainya, kalau memang itu alat yang penting. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi yang memang jangan sampai pekerjaannya pingsan atau apa, nah itu alat itu mungkin butuh untuk disediakan. Jadi diidentifikasi aja apakah perlu disiapkan atau enggak. Nah, untuk alat pelindung diri dasar ya memang wajib disiapkan, ya. Contohnya mungkin untuk memberi pernafasan buatan ada semacam alat untuk memberikan pernafasan buatan. Itu mungkin perlu disiapkan. Atau sekarang kita sudah tahu pernafasan buatan pun tanpa diberikan tidak begitu perlu juga. Yang penting adalah penekanannya, ya, atau resusitasi jantung parunya. Nah, kita akan bahas itu nanti. Kemudian jumlah petugas P3K dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, minimal ada 1 orang petugas P3K untuk 100 orang karyawan, ya. Itu minimal. Kalau mau dibikin maksimal, ya oke. Nah, petugas P3K. Petugas P3K ini belum tentu tim medis, ya. Tim medis itu adalah yang pendidikannya di bidang medis, seperti para medis, ya, yang memang sekolahnya sekolah medis. Jadi petugas P3K itu bisa dari orang awam. Nah, jadi yang namanya P3K ini, ingat ya, bukan menyembuhkan korban, bukan menyembuhkan, tapi memberi pertolongan pertama. Maksud dan tujuan pertolongan pertama itu adalah untuk membuat korban bisa bertahan hidup sampai datangnya tim medis. Itu namanya pertolongan pertama. Yang kedua maksudnya adalah untuk membuat korban, mengurangi penderitaan korban sampai datangnya tim medis. Itu tujuannya, bukan menyembuhkan, ya, karena petugas P3K itu bukan orang medis, mungkin orang awam aja biasa. Tapi orang awam yang dilatih supaya bisa memberikan pertolongan pertama, supaya korban bisa bertahan hidup sampai tim medis datang, atau korban tidak terlalu menderita, ya, sampai ditolong oleh tim medis. Kemudian
melaksanakan pengelolaan P3K. Di sini ada 4 kriteria unjuk kerja. Penempatan peralatan P3K disesuaikan dengan hasil identifikasi aktivitas kerja. Jadi kalau ada aktivitas kerja yang memang penting supaya karyawan selalu siap bekerja ya, dan kalau ada gangguan kesehatan mungkin bisa segera ditanggulangi. Nah, itu mungkin memerlukan kotak P3K dan peralatan P3K yang harus disiapkan sewaktu-waktu dibutuhkan gitu. Nah, kotak P3K biasanya digantung ya. Diisi sesuai standar dari Permen 15 tahun 2008, apa-apa aja obatnya. Dan kemudian peralatan-peralatan P3K juga ya. Peralatan mungkin perlu peralatan pacu jantung atau apa dan sebagainya. Karena unit-unit pekerjaan ini membutuhkan pekerja-pekerja yang sehat dan sebagainya. Atau mungkin unit produksi ini banyak orang yang terkena serangan jantung ya. Mungkin perlu diperlukan peralatan pacu jantung umpamanya dan seterusnya. Jadi diidentifikasi aja dulu ya. Identifikasi itu maksudnya melihat kebutuhan-kebutuhannya, menganalisa dan sebagainya. Kemudian setiap peralatan P3K ya dipastikan memiliki penanggung jawab yang memenuhi persyaratan. Jadi nanti ada kotak P3K sama peralatan, itu ditunjuk penanggung jawab. Kalau nggak ada penanggung jawab, mungkin benda itu bisa hilang ya, baru taruh seminggu hilang, atau baru taruh seminggu rusak, atau juga kotak P3K udah kosong bertahun-tahun ya, nggak pernah diperhatikan. Saya sering jalan ke perusahaan-perusahaan, itu kotak P3K-nya rata-rata kosong. Jadi hanya sebagai simbol aja, oh iya ada kotak P3K. Tapi isinya kosong. Karena mungkin nggak pernah diaudit, ya, nggak pernah ada audit internal, dan nggak pernah diperhatikan atau nggak ada penanggung jawab. Sehingga baru taruh obat segala macam, mungkin langsung diambilin, dijual lagi. Ada yang jual ya. Akhirnya kotaknya nggak pernah diisi ulang. Jadi harus ada penanggung jawab. Nah, penanggung jawab itu ya harus tegas gitu. Jadi kalau dia harus perhatikan jangan sampai ada yang taruh obatnya langsung diambil tuh bawa pulang ke rumah atau dijual. Gitu. Itu dibikin aja kebijakan. Siapa yang ngambil ini kalau memang tidak sakit di tempat kerja ya kena sanksi gitu. Kemudian alat pelindung diri atau APD dan peralatan tambahan dipastikan memiliki penanggung jawab yang memenuhi persyaratan. Ya disesuaikan aja APD apa yang diperlukan ya untuk pertolongan pertama, seperti tadi saya bilang untuk bantuan nafas buatan dan sebagainya. Itu nanti disiapkan alat pelindung dirinya supaya kita nggak kejangkit kalau seandainya korban itu ada penyakit ya. Seperti penyakit kuning atau penyakit lever itu bisa berjangkit melalui air liur. Jadi begitu kita kasih nafas buatan ya, kita langsung kena terjangkit. Kemudian yang keempat, pencatatan penggunaan peralatan P3K, alat pelindung diri, dan peralatan tambahan dipastikan telah dilakukan oleh penanggung jawab. Ya nanti penanggung jawab kotak P3K dan peralatan P3K dan APD-nya itu mencatat ya semuanya. Jadi umpamanya hari ini tanggal segini dia taruh obat ini kotak P3K. Kemudian penyediaan APD ini ya telah didapat tanggal segini. Lalu peralatan lainnya dilaporkan diterima tanggal segini. Lalu tiap bulan dia akan melaporkan, oh kondisi peralatan ini masih bagus dan seterusnya begini, pernah digunakan kapan gini ya. Itu tugas dari penanggung jawab. Jadi memang harus ada yang bertanggung jawab. Kalau enggak ya obat-obat di kotak P3K hilang terus ya. Terus APD-nya rusak, peralatan P3K-nya juga rusak. Lalu yang ketiga, membuat laporan pengelolaan P3K. Laporan hasil kegiatan pengelolaan P3K disusun sesuai dengan format yang berlaku. Ya. Laporan nanti disusun sesuai dengan format standar internal perusahaan. Laporan hasil kegiatan pengelolaan P3K disampaikan kepada pihak terkait, ya, kepada manajemen atau mungkin ada
pengelolaan kesehatan kerja di perusahaan ya, ada dokter perusahaan, ada departemen kesehatan ya, nah itu dilaporkan situ plus ke manajemen operasional mungkin atau top manajemen. Laporan hasil kegiatan pengelolaan P3K didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi dibuat arsipnya juga untuk kepentingan perusahaan. Arti P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menolong korban luka atau korban pingsan atau korban tersengat binatang berbisa atau korban patah tulang ya untuk bertahan sampai datangnya tim medis. Jadi bukan menyembuhkan ya. P3K bisa dilakukan oleh para medis atau oleh orang awam yang sudah diberikan pelatihan ya. Dengan maksud untuk membuat korban tetap bertahan hidup atau membuat luka dan patah tulangnya tidak semakin bertambah parah sampai datangnya tim medis. Jadi itu arti P3K. Kemudian mempersiapkan pengelolaan P3K. Melakukan identifikasi kebutuhan obat dan peralatan untuk memberikan pertolongan pertama. Menyiapkan obat-obatan dan tenaga P3K sesuai regulasi pemerintah ya, Permenaker nomor 15 tahun 2008. Melaksanakan pengelolaan P3K, mengelola kotak P3K, mengelola tenaga P3K ya. Tenaga P3K ini harus diberikan pelatihan. Nah, kalau untuk sertifikasi Kemnaker atau BNSP mungkin agak mahal ya, petugas P3K-nya. Jadi dari umpamanya 100 pekerja, minimal yang disertifikasi itu mungkin ya 2 atau 3 orang aja. Nanti 2-3 orang inilah yang kemudian melakukan internal training. Supaya semua tenaga kerja yang 100 orang itu memiliki kemampuan juga untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya. Jadi yang sertifikasi cukup 2 atau 3 orang ya, mungkin ya tenaga medisnya. Nanti yang lainnya diberikan pelatihan oleh orang yang sudah berikan sertifikasi P3K. Kemudian mengelola peralatan P3K dan penanggung jawabnya, lalu penempatan peralatan sesuai regulasi pemerintah dan sesuai kajian kelayakan di tempat kerja. Jadi kalau bisa setiap gedung itu, ya gedung yang ada tempat kerja itu ada 1 kotak P3K minimal. Dan kemudian obat-obatan yang sesuai dengan Permenaker nomor 15 tahun 2008 itu disediakan. Kalau sudah habis tambah lagi. Dan dilihat kalau ada yang ambil tapi nggak ada sakitnya, nggak ada luka, dia main ambil aja, ya itu diberikan sanksi. Lalu mengelola APD yang bersangkutan dan penanggung jawabnya. Jadi semua APD yang terkait untuk pertolongan pertama itu dikelola dengan baik, tidak rusak, ya, dan layak pakai terus. Mengelola catatan dan administrasi P3K dan penanggung jawabnya, lalu memberi pelatihan internal kepada seluruh tenaga kerja agar mampu memberikan P3K apabila dibutuhkan. Nah, P3K ini, jadi sekilas saja nih mungkin saya bahas ya. Kalau ada orang luka berdarah, maka apalagi kalau umpamanya kena nadi itu darahnya ngucur-ngucur terus tuh, ya. Muncrat-muncrat. Kalau kena pembuluh nadi. Pembuluh nadi itu pembuluh langsung dari jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nanti setelah dia membawa oksigen dan zat-zat makanan, ya, dan kemudian terjadi proses oksidasi atau pembakaran, karena darah ini sebenarnya membawakan zat-zat makanan, terutama karbohidrat dan oksigen. Nanti karbohidrat dan oksigen ini akan dibakar untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi manusia. Lalu nanti hasil pembakaran ya berupa karbon dan sampah-sampah lainnya itu nanti masuk ke pembuluh vena. Pembuluh vena ini pembuluh balik ke jantung, ya, dan kemudian sebagian ke ginjal. Itu membawa darah-darah kotor, lalu dibersihkan ginjal,
dan kemudian sebagian dikeluarkan bersama urin. Dan sebagian lagi nanti masuk ke jantung, lalu dari jantung masuk ke pembuluh alveoli ya di paru-paru, lalu keluar dalam bentuk gas karbon dioksida. Nah, jadi darah dari pembuluh nadi itu biasanya merah segar, darah pembuluh vena ini sudah darah kotor, ya, merah tua. Jadi kalau terkena pembuluh darah nadi itu darahnya muncrat-muncrat. Nah, ini harus diberikan pembalut tekan ya. Jadi kalau nggak ada pembalut ya mungkin kain atau apa, diberikan pembalut tekan. Ini untuk menekan pembuluh nadi supaya darahnya tidak keluar muncrat dan korban tidak kehabisan darah. Dan kemudian dengan pembuluh tekan, dalam tubuh kita ini kita mempunyai kemampuan untuk membuat pembekuan darah. Jadi ada kemampuan tubuh untuk membuat pembekuan darah. Kalau kita sudah membuat pembalut tekan, darah tidak akan muncrat lagi, ya. Lama-lama akan terjadi pembekuan darah sehingga darahnya akan berhenti mengalir. Tapi kalau nggak diberikan pertolongan seperti itu, si korban akan kehabisan darah, ya, dan akhirnya mati sebelum tim medis datang. Jadi itu gunanya pertolongan pertama, supaya untuk menghentikan darahnya. Itu yang kalau terjadi pendarahan. Dan kemudian kalau bisa bagian yang terluka itu lebih tinggi daripada jantung. Jadi taruh di atas sehingga tekanannya agak berkurang gitu. Dan selalu diawasi ya si korban sambil menunggu tim medis agar tidak tidur. Kalau dia tidur akhirnya mungkin dia akan tidur selamanya gitu. Jadi orang yang kekurangan darah itu jangan sampai tertidur ya. Jadi tetap diajak ngobrol sebagainya. Ya itu untuk sekedar sedikit review aja untuk yang terjadi pendarahan, luka sayatan yang terkena pembuluh nadi. Kemudian yang patah tulang. Patah tulang ini diusahakan tubuh itu mempunyai kemampuan untuk menyatukan tulang lagi ya. Jadi intinya saat patah tulang itu si korban jangan bergerak-gerak. Nah supaya bantu jangan bergerak, kalau makin bergerak dia akan melukai daging sekitarnya, itu lebih parah nanti keadaannya. Jadi biarkan dia diam. Lalu kalau bisa ada kayu atau apa, nah itu nanti diluruskan dengan bagian yang patah, lalu dibalut supaya maksudnya dia tidak bergerak gitu. Makin dia bergerak makin parah nanti keadaannya. Nah itu pertolongan pertamanya. Jadi sampai tim medis datang. Lalu yang terkena sengatan ular, digigit ular berbisa, itu di mana digigit kalau bisa disedot ya. Kalau baru ini disedot bisanya, atau kemudian aliran darah yang menuju jantung itu diikat kuat dengan kain supaya tertahan ya pembuluh nadinya, ya, pembuluh baliknya ke jantung. Itu sementara bisa menahan racun itu menyebar ke seluruh tubuh atau sampai ke jantung. Lalu yang terkena keracunan umpamanya, biasanya kalau ada norit ya itu diberikan norit atau kopi pahit ya, dan diusahakan dia memuntahkan lagi gitu sehingga memuntahkan racunnya ya, lalu dibaringkan sambil menunggu tim medis datang. Lalu kalau yang tidak bernafas, nah manusia itu punya golden time, artinya otak manusia itu membutuhkan oksigen. Jadi makanan otak itu adalah oksigen. Nah, kalau otak tidak mendapatkan oksigen dalam waktu 4 menit, maka otak akan mengalami degradasi atau kerusakan. Jadi sampai 10 menit nggak dapat oksigen, otak akan mengalami kerusakan permanen. Jadi otak itu penting. Dan orang atau makhluk hidup itu, atau manusia dikatakan hidup,
kalau jantung dan otaknya masih berfungsi. Jadi kalau salah satu dari dua ini tidak berfungsi, maka dia dikatakan sudah meninggal. Kalau jantung ya kita tahu pasti kalau orang udah jantungnya nggak bergerak, pasti meninggal ya. Tapi kalau otak juga, otak sudah kehilangan fungsinya, maka secara medis dikatakan sudah meninggal. Nah, otak 4-10 menit degradasi itu kalau nggak dapat oksigen. Jadi kalau orang tidak bernafas, ya nggak ada asupan oksigen karena orang bernafas itu menyerap oksigen ya. Hanya oksigen yang diserap. Nitrogen enggak, tertahan di alveoli, dia nggak diserap masuk ke dalam pembuluh darah diikat oleh hemoglobin. Nah, setelah diikat oleh hemoglobin, dia langsung masuk ke jantung, dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Kalau orang tidak bernafas, berarti nggak ada asupan oksigen. Nah, itulah yang perlu diberikan pertolongan pertama dengan segera. Pertolongan pertamanya, kalau dulu namanya DRABC. D itu danger, R itu response, ya. A itu airway atau jalan napas. Kemudian B itu breath, ya, pernafasan. C itu circulation atau sirkulasi jantung, pembuluh darah. Nah, jadi kita sebelum menolong korban kita lihat dulu ada bahayanya nggak. Kalau nggak, mungkin kalau di tengah jalan kita angkat ke pinggir jalan dulu si korban gitu. Lalu kita lihat ada bahaya lainnya, apakah ada bahaya longsor, bahaya ledakan, bahaya gas beracun. Kalau nggak ada, baru kita berikan pertolongan. Yang kedua, kita lihat R-nya, respon. Apakah dia pingsan atau sadar. Kalau sadar, mungkin ya akan lebih mudah kita memberikan pertolongan ya. Kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau nggak sadar, kita cek. Kalau dulu DRABC, sekarang DRCAB ya. Cek dulu circulation-nya, jantungnya. Makanya dulu terbalik ya. Udah capek-capek airway, breathing, ternyata udah mati, jantungnya nggak bergerak, nggak ada fungsi. Cuma dong. Jadi sekarang cek dulu circulation-nya. Masih ada jantungnya nggak nih, pembuluh nadinya masih bergerak, masih ada detaknya nggak gitu. Oh, ternyata masih ada detak jantungnya ya. Circulation. Ya, pembuluh nadi itu bisa di tangan, bisa di leher ya, bisa di paha, ada titik-titiknya. Kemudian kalau masih ada detak jantung, baru kita masuk ke A, airway. Dia pingsan, apakah mungkin ada tersedak ya? Lihat, mungkin lagi makan bakso, nyangkut baksonya di tenggorokan sehingga nggak bernafas gitu kan. Nah, kalau ada yang nyangkut di airway-nya, jalan napasnya, itu segera kita bantu untuk keluarkan. Biasanya tepukan di punggung ya, tepukan di punggung, keras gitu, itu udah langsung lompat keluar gitu. Atau kita angkat dia di diafragmanya ya, di bawah tulang dadanya, tekan kuat ya. Nah, itu biasanya akan terjadi penekanan ke paru-paru, paru-paru akan mengeluarkan udara yang kencang sehingga yang benda yang menutup di tenggorokan ini mungkin bisa terlompar keluar. Nah, seperti itu. Tapi kalau RW-nya bagus saja, baru kita cek breath-nya, pernapasannya, dia bernapas atau enggak. Nah, kalau dia nggak bernapas, segera beri pertolongan. Ingat ya, golden time-nya 4 menit. Lewat 4 menit, otaknya terdegradasi mengalami kerusakan. Segera berikan resusitasi jantung paru atau penekanan jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation, CPR. Nah, jadi tekannya adalah dari pertemuan di bawah tulang dada ini, 2 jari, lalu agak sebelah kiri, kita tekan dengan 2 tangan ya untuk dewasa. Kalau anak-anak 1 tangan, kalau bayi 2 jari. Maksud penekanannya adalah untuk men-trigger paru-paru. Sehingga paru-paru ditekan akan terjadi kembang kempis. Nah, paru-paru kembang kempis itu otomatis saat dia mengempis, dia berarti menyedot oksigen. Saat dia mengembang, berarti dia mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dengan dia menyerap oksigen, oksigen akan dibawa, diikat oleh hemoglobin ke jantung, dari jantung ke seluruh tubuh termasuk ke otak.
Jadi dia masih ada oksigen untuk ke otak. Jadi kita lakukan terus ya RJP, resusitasi jantung paru, sampai si korban sadar mungkin, atau tim medis datang, atau kita sudah kelelahan, kita istirahat dulu, jangan-jangan kita pingsan juga. Istirahat mungkin semenit, udah gitu ya, kita RJP lagi, resusitasi jantung, tekan lagi. Ya, supaya si korban tetap dapat asupan oksigen walaupun dia nggak bernafas. Ya, itulah kira-kira sedikit review mengenai cara memberikan pertolongan pertama. Walaupun di materi ini nggak ada unit kompetensi untuk memberikan teknik pengelolaan P3K, tapi ini tambahan aja ya. Karena tugas Bapak ini hanya mengelola P3K-nya, kotaknya, tenaga P3K-nya, dan juga peralatan P3K-nya. Oke, materi P3K selesai. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 mengelola tindakan tanggap darurat. Kalau tadi merancang kan, yang nomor 8. Nah, nomor 10 ini mengelola. Jadi apa beda merancang mengelola? Merancang itu membuat konsepnya dulu ya. Udah membuat konsep, konsepnya jadi, baru bisa dikelola konsepnya. Kalau langsung mengelola, apa yang mau dikelola? Nggak ada konsepnya, nggak ada sistemnya. Di sini ada tiga elemen kompetensi. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola tindakan tanggap darurat. Elemen kompetensi yang pertama, merencanakan pelaksanaan tanggap darurat di tempat kerja. Jadi kalau kita sudah rancang ya sistem tanggap daruratnya, konsepnya, baru kita bisa merencanakan pelaksanaannya. Nah, di sini ada dua kriteria unjuk kerja. Program, petugas, dan peralatan tanggap darurat serta perlengkapannya diperiksa sesuai persyaratan K3. Jadi program-programnya apakah memenuhi persyaratan K3 ya. Jangan sampai programnya malah menimbulkan bahaya pada orang. Kemudian petugasnya diperiksa sesuai persyaratan K3 apa nih? Apakah sudah diberikan pelatihan dan sertifikasi sesuai regulasi peraturan perundang-undangan. Kalau di peraturan perundang-undangan, kalau nggak salah di Kepmenaker nomor 186 tahun 99 ya, itu mengenai petugas penanggulangan kebakaran. Lalu peralatannya, apakah sesuai dengan persyaratan K3? Ya. Jangan sampai nanti peralatannya baru pakai langsung meledak atau merusak. Sistem dan sarana komunikasi untuk tanggap darurat dipastikan masih berfungsi dengan baik. Jadi handy talkie, ya. Jangan pas keadaan dalam keadaan nggak darurat, ya, fungsinya bagus. Tapi begitu dalam keadaan darurat, itu nggak bisa dipakai. Karena buatan nggak jelas gitu ya. Jadi ini harus dicek ya. Kalau bisa beli yang bagus, bertahan lama. Jangan beli yang ecek-ecek. Begitu keadaan darurat benar-benar terjadi, dipakai, nggak bisa. Itu akan sangat mengganggu ya. Jadi sarana komunikasi. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, melaksanakan tanggap darurat di tempat kerja. Di sini ada terdiri dari 4 kriteria unjuk kerja. Program dan prosedur tanggap darurat diterapkan sesuai kondisi darurat yang terjadi. Jadi program dan prosedur tanggap darurat diterapkan sesuai kondisi darurat yang terjadi. Jadi keadaan daruratnya apa gitu, disesuaikan program dan prosedurnya.
Makanya nanti mungkin dibuat program dan prosedur kebakaran, ya, program dan prosedur penanganan banjir, program dan prosedur penanganan gempa bumi. Ya. Jadi dipisah-pisahkan, dibedakan. Jangan satu program dan prosedur untuk menangani semuanya. Gitu. Kemudian tim tanggap darurat atau emergency response team dipastikan menjalankan peran dan tugasnya. Jadi dibuatkan juga nih job description-nya untuk tim tanggap darurat. Karena tim tanggap darurat juga harus dibuat sesuai tugasnya ya. Nanti ada tim evakuasi, ada tim P3K, ada tim fire. Jadi masing-masing nanti bekerja sesuai dengan tugasnya. Kemudian ada tim investigasi, mungkin keadaan daruratnya nanti diinvestigasi setelah selesai keadaan darurat ditangani dan sebagainya. Jadi timnya juga nggak hanya tim tanggap darurat satu tim, tapi punya fungsi dan tugas masing-masing. Kemudian peralatan tanggap darurat serta perlengkapannya digunakan sesuai kondisi darurat yang terjadi. Jadi nanti peralatan untuk penanganan banjir beda dengan peralatan untuk penanganan kebakaran, ya. Beda mungkin untuk peralatan penanganan gempa bumi. Sistem dan sarana komunikasi tanggap darurat digunakan sesuai kondisi darurat yang terjadi. Ya, jadi sarana komunikasi ini penting karena mungkin tempat kerja itu luas sekali ya. Jadi nanti untuk komunikasinya ya by handy talkie, HT gitu. Karena kalau keadaan darurat mungkin aja saluran komunikasi lewat HP bisa aja mungkin nggak berfungsi. Ya. Jadi harus disediakan sarana komunikasi lewat HT atau handy talkie karena itu hanya menggunakan sarana udara. Ya. Ada yang pakai 2 meteran, ada yang 11 meteran. Lalu yang ketiga, mengevaluasi hasil pelaksanaan tanggap darurat di tempat kerja. Jadi sini evaluasi ya pelaksanaan tanggap darurat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi apa yang dievaluasi nanti? Pelaksanaan tanggap darurat. Jadi kalau memang terjadi keadaan darurat, baru nanti dievaluasi. Apa sih yang kekurangan-kekurangannya gitu. Nah, bisa nggak evaluasinya kalau keadaan darurat belum terjadi? Ya nggak bisa. Apa yang mau dievaluasi ya kalau belum ada terjadi keadaan darurat? Mungkin bisa disimulasikan ya. Jadi evaluasinya mungkin hasil simulasi bisa aja. Sehingga kita akan lihat dari hasil simulasi itu apa saja kekurangan-kekurangannya. Seperti orang kan, kalau untuk polisi itu, kalau untuk membuat satu pembuktian, itu diadakan rekonstruksi ya kejadian. Jadi dari rekonstruksi kejadian itulah bisa diperoleh bukti. Jadi pelaku itu akan terbukti melakukan perbuatan kejahatan dengan rekonstruksi. Dan demikian juga dengan simulasi keadaan darurat, maka kita bisa lihat di mana kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Jadi evaluasi bisa dilakukan mungkin dengan hasil simulasi, walaupun belum terjadi keadaan darurat ya. Lalu laporan hasil evaluasi disusun sesuai dengan format yang berlaku. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pihak-pihak terkait di tempat kerja. Ya pihak-pihak yang berkepentingan lah. Ya mungkin tim emergency response, pada tim HSE, ya. Masyarakat sekitar juga mungkin perlu dilaporkan ya, hasil evaluasinya. Laporan hasil evaluasi didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Nanti diarsip juga ya untuk kepentingan perusahaan. Ya ini sama tadi kita sudah bahas. Oke, keadaan darurat hampir sama tadi, cuma tadi rancangan ya, sekarang pelaksanaan. Mungkin pelaksanaan juga simulasi aja dulu ya. Simulasi dan juga kalau kejadian sebenarnya terjadi ya kita itu juga harus perlu dievaluasi kalau ada mungkin kekurangan-kekurangannya. Oke, kita lanjut ke materi ke-11.
Mengelola sistem dokumentasi K3. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola sistem dokumentasi K3. Ada 4 elemen kompetensi. Elemen kompetensi yang pertama, mempersiapkan sistem dokumentasi K3 yang dibutuhkan di tempat kerja. Sistem dokumentasi K3. Jadi dokumen itu adalah catatan informasi, ya, informasi dan data-data, itu namanya dokumen. Di sini ada kriteria unjuk kerja. Sumber dokumentasi K3 diidentifikasi berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja. Jadi dokumen-dokumen nanti dilihat berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja, ya, apakah dokumen SOP, JSA, dan sebagainya, job description, itu nanti sesuai kebutuhan dibutuhkan untuk aktivitas kerja yang ada di tempat kerja. Pihak yang terkait diidentifikasi sesuai kebutuhan aktivitas kerja. Ya, mungkin setiap bagian, setiap departemen, ya, para pekerjanya. Kemudian jenis media dokumentasi K3 diidentifikasi sesuai kebutuhan aktivitas kerja. Jadi untuk dokumentasi, itu semua media, ya, mau foto, mau kertas, segala macam. Yang penting yang namanya dokumentasi itu ada informasinya. Contoh, batu-batu prasasti, itu bisa namanya dokumentasi. Karena di situ mungkin ada tersimpan informasi, ya, informasi dan data yang mungkin bisa kita analisa lebih lanjut. Jadi itu namanya dokumentasi, walaupun bentuknya batu, gitu. Lalu bentuk apapun, ya, flash disk itu adalah dokumentasi. Karena di dalamnya mungkin kita bisa buka lewat komputer, itu ada berisi ribuan informasi dan data. Jadi dokumentasi itu medianya bisa apa aja. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, melakukan pemenuhan sistem dokumentasi K3. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Prosedur pengendalian dokumen K3 dibuat berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja. Jadi harus dibuat prosedur pengendalian dokumen, ya. Kalau belum ada, segera buat. Kemudian jenis dan media penyebaran dokumen K3 diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja. Jenis dan media penyebaran dokumen. Jadi mungkin ada hard copy-nya, ya. Jadi kertas yang sudah di-print, nanti kita bagi-bagikan SOP-nya sesuai departemennya mungkin, ya. Nah, itu kita catat aja, ya. Ini kemana kita bagikan. Jadi itu dokumen non-classified. Jadi maksudnya ada dokumen yang dibagikan tanpa dicatat, itu namanya non-classified. Kalau dokumen yang tercatat, ini dibaginya ke departemen ini, ke departemen ini, itu yang perlu namanya diklasifikasikan, yang perlu dicatat. Kemudian dokumen K3 didistribusikan kepada pihak yang terkait, ya, sesuai yang membutuhkannya dan memang terkait dengan informasi dan data yang ada di dokumen tersebut. Jadi kalau dokumen umpamanya prosedur keuangan, ya nggak perlu diberikan ke HSE atau HR, hanya ke Departemen Keuangan, gitu. Kemudian elemen kompetensi ketiga, mengevaluasi sistem dokumentasi K3. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Ketersediaan dokumen K3 ditinjau berdasarkan potensi bahaya dan tingkat resiko. Jadi di sini kita fokusnya dokumen K3, ya. Dokumen K3 itu isinya apa aja? Prosedur-prosedur K3, persyaratan K3, manual K3, kebijakan K3. Ya, jadi ketersediaan dokumen K3 berdasarkan potensi bahaya. Jadi kalau nggak ada potensi bahaya, ya nggak perlu ada SOP-nya, gitu. Umpamanya
SOP bekerja di ketinggian. Sedangkan di perusahaan kita, perusahaan umpamanya perusahaan asuransi, kan mungkin nggak ada perlu bekerja di ketinggian, ya nggak perlu. Masa perusahaan asuransi ada SOP bekerja di ketinggian? Kemudian dokumen K3 dipastikan mudah diakses. Jadi nanti kayaknya perlu kalau memang dokumennya cukup kompleks, perlu ada dokumen controller ya. Jadi yang mengontrol, mengendalikan dokumen-dokumen. Ya, perlu ada satu posisi khusus untuk itu. Jadi nanti dokumen controller akan memastikan dokumen K3 mudah diakses baik hard copy maupun soft copy-nya ya, mungkin lewat intranet dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dokumen K3 dilakukan pemuktahiran sesuai peraturan perundang-undangan K3 dan perkembangan yang berlaku. Jadi kalau ada regulasi baru, mungkin ada revisi ya terkait peraturan perundangan yang baru itu tersebut, ya perlu direvisi lagi nih dokumen K3 terkait. Nah, ini selalu harus diidentifikasi ya, ada peraturan perundangan baru atau enggak gitu. Kemudian yang keempat, melaporkan hasil evaluasi sistem dokumentasi K3. Di sini ada 3 kriteria untuk kerja. Laporan hasil evaluasi dokumen K3 disusun sesuai format yang berlaku. Jadi format internal standar perusahaan. Laporan hasil evaluasi disampaikan pada pihak terkait ya. Pada pihak-pihak memang membutuhkan laporan ya, seperti umpamanya ke departemen HSE atau top manajemen. Laporan didokumentasikan sesuai prosedur. Jadi nanti ada arsipnya juga. Oke. Arti dokumentasi. Dokumen adalah wadah informasi atau kumpulan informasi. Dokumentasi adalah pengaturan atau penyimpanan dokumen. Dokumentasi adalah hal yang penting dalam satu sistem. Karena sistem tidak mungkin tanpa dokumen. Kenapa? Nggak mungkin orang menghafal suatu dokumen dalam otaknya tanpa tertulis ya. Jadi sistem harus punya dokumen. Jadi antara sistem dan dokumentasi itu suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita sudah bicara sistem, berarti itu harus ada dokumentasinya juga. Dokumentasi adalah tempat penyimpanan standar dan acuan sistem. Ya, jadi SOP segala macam itu adalah sistem. Ya. Lalu bukti bahwa kita sudah melakukan sistem itu ya ada rekaman. Rekaman itu form-form yang sudah diisi. Nah, jadi kembali sistem dan dokumentasi adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Serta menjadi tempat penyimpanan bukti-bukti pelaksanaan atas sistem. Persiapan sistem dokumentasi. Identifikasi kebutuhan aktivitas kerja untuk membuat dokumen yang sesuai. Jenis-jenis dokumen disiapkan sesuai kebutuhan. Oke, jadi nanti ada SOP ya, berjenis SOP K3, persyaratan K3, checklist ya. Kemudian program-program K3, lalu manual K3. Ya, untuk perusahaan tersebut, manual itu penjelasan singkat ya. Penjelasan singkat, keseluruhan tapi. Jadi kalau orang ingin melihat sistem K3 perusahaan, hanya lihat manualnya aja. Nah, itu jenis-jenis dokumen. Ya. Sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita nggak ada bekerja di ketinggian, kembali saya ulangi, nggak usah buat SOP bekerja di ketinggian. Kata anak muda sekarang itu lebay. Maksud dan tujuan pembuatan dokumen ditentukan. Jadi untuk membuat dokumen ya disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga kalau nggak ada sesuai kebutuhan kita akan lihat. Ya. Ini nggak ada relevansinya ya, nggak perlu gitu.
Makanya dengan membuat maksud dan tujuan pembuatan dokumen ditentukan, kita akan lihat hal-hal yang ada relevansinya dan hal-hal yang tidak perlu ada untuk dokumen, untuk suatu dokumen. Lalu ada penanggung jawab dokumen ditentukan. Ya, ini berarti dokumen controller. Pemenuhan sistem dokumentasi. Ini pembuatan prosedur pengendalian dokumen ya wajib ada. Lalu pembuatan, revisi, penyebaran, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen diatur dalam prosedur pengendalian dokumen. Jadi nanti untuk pembuatan dokumen seperti apa itu diatur dalam prosedur pengendalian dokumen. Lalu revisinya seperti apa? Ya. Kemudian hasil revisi, dokumen yang sudah direvisi berarti namanya dokumen obsolete, ya, dokumen yang sudah tidak digunakan. Itu berapa lama penyimpanannya nanti diatur dalam prosedur pengendalian dokumen. Ada perusahaan yang mungkin langsung memusnahkan, ada yang mungkin disimpan dulu setahun 2 tahun. Lalu rekaman ya, hasil-hasil form yang sudah diisi, ini berapa lama perlu disimpan rekaman-rekamannya. Ada perusahaan yang menyimpan rekaman sampai 5 tahun. Ada yang 10 tahun. Jadi tergantung mana kita yang akan pilih, apakah 5 tahun atau 10 tahun. Jadi nanti setelah 5 tahun, semua rekaman yang sudah masa 5 tahun dimusnahkan. Itu diatur dalam prosedur pengendalian dokumen. Kemudian pengaturan hard copy dan soft copy dokumen ditentukan. Jadi apakah orang pengen ngakses soft copy-nya aja, nanti bisa lewat intranet. Atau hard copy datang ke tempat dokumen controller. Tinjauan berkala terhadap pemenuhan sistem dokumentasi. Jadi dokumen perlu juga ditinjau secara berkala, apakah perlu direvisi, ya. Ada peraturan perundangan K3 terbaru sehingga harus direvisi beberapa prosedur dan sebagainya. Nah, untuk di standar internasional ISO itu dulu dokumentasi dia sudah termasuk dokumen dan rekaman. Nah, sekarang mereka memisahkan istilahnya, ada dokumen, ada rekaman. Tapi sebenarnya rekaman itu juga bagian dari dokumen. Jadi rekaman itu maksudnya untuk memperjelas bahwa ini adalah hasil aktivitas gitu. Karena dalam sistem ISO itu penting sekali untuk pembuktian bahwa aktivitas sudah dilakukan. Kemudian evaluasi sistem dokumentasi. Jadi di sini ketersediaan dan pembuatan dokumen K3 berdasarkan hasil tinjauan KIRA atau IBPR, ya, identifikasi bahaya penilaian risiko. Jadi dengan melakukan identifikasi bahaya penilaian risiko, kita akan tahu dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan untuk dibuat di perusahaan. Dokumen K3 dibuat untuk mudah diakses, baik hard copy maupun soft copy. Revisi dokumen K3 dibuat sesuai regulasi peraturan perundangan pemerintah dan situasi internal dan eksternal perusahaan. Lalu kemudian hasil pengendalian dokumen dilaporkan sesuai format standar perusahaan dan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Lalu ada kopi untuk disimpan sebagai arsip. Oke, ini mengenai pengendalian dokumen harus dikuasai oleh seorang ahli K3 umum. Oke, materi selanjutnya. Materi ke-12. Materi ke-12 dari 13 materi ya untuk ahli K3 umum. Evaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3. Persyaratan K3. Jadi maksudnya persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya yang mudah kita lihat adalah harus pakai APD. Itu namanya persyaratan K3.
Lalu mungkin ada persyaratan lainnya ya, harus menyediakan ini, itu namanya persyaratan K3. Kalau prosedur, ini bagaimana melakukan sesuatu aktivitas pekerjaan supaya memenuhi unsur keselamatan dan kesehatan kerja ya, atau K3. Nah, di sini ada 3 elemen kompetensi. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa pemenuhan persyaratan dan prosedur K3. Elemen kompetensi yang pertama, mempersiapkan persyaratan dan prosedur K3 yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja, persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku diidentifikasi sesuai aktivitas kerja. Jadi, berbeda aktivitas kerja, berbeda juga persyaratan K3 dan prosedur K3-nya. Yang berbeda apa? Mungkin pemakaian APD-nya beda. Orang yang bekerja di workshop dengan orang yang bekerja di laboratorium ya akan berbeda pakai APD-nya. Di workshop mungkin pakai safety helmet. Laboratorium nggak mungkin pakai safety helmet. Jadi persyaratan K3-nya beda. Prosedurnya juga beda. Karena aktivitas kerjanya beda, ya prosedurnya beda dong. Kemudian daftar periksa atau checklist penerapan persyaratan dan prosedur K3 disiapkan sesuai aktivitas kerja. Jadi kita mungkin perlu checklist juga. Checklist ini akan membantu ya. Walaupun sudah ada prosedur, checklist ini akan membantu. Umpamanya checklist melakukan suatu pekerjaan. Jadi dari checklist itu kita bisa diingatkan, oh ya, APD-nya ini udah belum. Kemudian lalu persyaratan ini untuk keselamatan ini apa sudah disediakan atau belum? Alat-alatnya ini atau perlu ada safety devices-nya, pelindung peralatannya sudah belum? Nanti kan kita cek. Jadi checklist memudahkan kita ya, apalagi yang pelupa, itu benar-benar akan membuat kita nggak bekerja dengan aman dan selamat ya. Karena semua persyaratannya jadi terpenuhi gitu. Jadi sediakan juga checklist. Jadi ada checklist, ada persyaratan K3, ada prosedur K3. Lalu elemen kompetensi yang kedua, memastikan penerapan persyaratan dan prosedur K3 dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Tugas dan tanggung jawab pekerja dipastikan sudah sesuai dengan pekerjaannya. Jadi, job description pekerja ya, sudah sesuai dengan pekerjaannya. Jangan job description-nya sebagai teknisi listrik, tapi pekerjaannya nanti sebagai driver. Nggak sesuai. Atau dia teknisi listrik, pekerjaannya sebagai mekanik. Nggak sesuai. Jadi ini maksudnya memastikan penerapan persyaratan dan prosedur K3 dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga dia sudah tahu nih apa K3-nya dalam listrik, tapi begitu dikasih ke mekanik dia tentu akan jadi berubah kan? Karena bahaya mekanik dengan bahaya listrik kan sedikit berbeda. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kedua, pelaksanaan pekerjaan dipastikan sesuai dengan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku. Jadi tetap ya, semua pekerjaan terkait pekerjaan masing-masing nanti ada persyaratan dan prosedur K3 yang berbeda-beda. Jadi SOP-nya beda-beda antara pekerjaan listrik dengan mekanik. Kemudian elemen kompetensi yang ketiga, melaporkan hasil penerapan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan. Jadi sudah kita penerapan, maka kita laporin. Hasil penerapan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan disampaikan ke pihak yang terkait. Jadi melaporkan hasil penerapan SOP ya, dan juga syarat K3 di masing-masing mungkin tempat kerja. Kemudian hasil penerapan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan didokumentasikan sesuai prosedur. Dibuat arsipnya juga untuk kepentingan perusahaan. Arti evaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3.
Persyaratan K3 adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum aktivitas pekerjaan dilakukan. Seperti contohnya, jenis APD yang harus dipakai pekerja apa, gitu. Lalu melakukan identifikasi bahaya. Nah, ini termasuk persyaratan K3-nya ya, sebelum melakukan pekerjaan. Dan lain-lain, atau alatnya mungkin yang perlukan apa. Sedangkan prosedur K3 adalah langkah-langkah kerja dalam melakukan aktivitas tersebut ya, SOP-nya. Agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan aman, sehat, selamat, dan lancar. Jadi di sini artinya persyaratan K3 ya kita siapin checklistnya, apa-apa aja yang perlu dipersiapkan ya sebelum melakukan pekerjaan. Lalu nanti prosedurnya apa, SOP-nya. Persiapan, persyaratan, dan prosedur K3. Persyaratan dan prosedur K3 diidentifikasi sesuai jenis pekerjaan. Jadi kerjaan bagian teknisi listrik apa gitu kan? Ngecek-ngecek panel listrik, ngecek kabelnya ya. Kemudian apa? Berhubungan dengan pengecekan ke mesin listriknya ya. Generator dan seterusnya. Itu pekerjaan listrik. Jadi persyaratan K3-nya apa ya? Umpamanya apakah perlu pakai safety shoes yang khusus desain untuk listrik supaya nggak terlalu parah apabila tersentuh bagian bertegangan gitu. Lalu persyaratan lainnya K3-nya dia tidak buta warna. Karena kalau bekerja dengan listrik itu nanti ada kabel-kabel beda warna ya. Kabel untuk pembumian merah hijau, kuning hijau. Kabel untuk fase R, RST, ya, red, yellow, blue. Jadi nggak boleh buta warna kalau orang teknisi listrik. Kita salah-salah lihat jenis warna kabelnya. Nah, kalau mekanik, ya itu akan beda-beda. Itu akan berhubungan dengan bagian-bagian berputar dari mesin, ya. Jadi persyaratan mungkin sedikit berbeda dengan persyaratan untuk pekerjaan di listrik. Prosedurnya juga akan berbeda ya, prosedur melakukan pekerjaan di listrik dengan prosedur K3 untuk melakukan pekerjaan di mekanik. Lalu buat checklist atau daftar periksa untuk kelengkapan persyaratan dan prosedur K3 dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya, ini persiapannya. Kemudian penerapannya. Pekerja yang melakukan pekerjaan sudah sesuai dengan skill dan pengalamannya ya. Jadi nanti ada sertifikasinya juga, udah pernah dipelatihan atau enggak, dan juga pendidikan ijazahnya ya, lihat. Pekerja memastikan persyaratan dan prosedur dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya. Jadi semua persyaratan harus dipenuhi. Pekerja mematuhi persyaratan dan prosedur K3 menjadi petunjuk kerjanya. Harus stick ngikut SOP-nya ya. Jangan di shortcut. Ini waktu penerapannya. Kemudian setelah itu hasil penerapan dilaporkan ya kepada pihak terkait yang berkepentingan dan hasil penerapan didokumentasikan dan disimpan sebagai arsip. Ya, ini mengenai SOP dan persyaratan K3 dalam melakukan pekerjaan. Oke, materi terakhir. Materi ke-13. Angkanya angka sial. Materi ke-13, investigasi kecelakaan kerja. Investigasi kecelakaan kerja.
Di sini ada 3 elemen kompetensi. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan investigasi kecelakaan kerja. Yang pertama, mempersiapkan kegiatan investigasi kecelakaan kerja, ya, elemen kompetensi. Kedua, melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan kerja. Ketiga, melaporkan hasil kegiatan investigasi kecelakaan kerja. Elemen kompetensi yang pertama punya 5 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, tingkat keparahan dan keseringan diidentifikasi sesuai kejadian. Lalu area lokasi terjadinya kecelakaan diidentifikasi sesuai jenis kejadian. Ketiga, sarana dan prasarana investigasi diinventarisir sesuai jenis kejadian. Yang keempat, personel dalam tim investigasi ditentukan sesuai peran dan tanggung jawab. Yang kelima, dokumen yang terkait investigasi disiapkan sesuai kebutuhan investigasi. Jadi nanti di sini mempersiapkan kegiatan investigasi. Investigasi kecelakaan kerja artinya mengumpulkan data dan informasi terkait kecelakaan kerja tersebut. Ya. Di sini tingkat keparahan dan keseringan diidentifikasi sesuai kejadian. Ya nanti mungkin dilihat juga korbannya, ya, korban dan jenis kecelakaannya, tingkat keparahannya seperti apa, ya. Kemudian dibandingkan dengan probabilitas yang mungkin terjadi. Ya. Ini saat kita menyusun matriks skala risiko yang kemarin kita sudah bahas di waktu operator K3 umum. Lalu area lokasi terjadi kecelakaan kerja diidentifikasi. Jadi dicatat areanya di mana, lokasinya. Kemudian sarana prasarana investigasi diinventarisir sesuai jenis kejadian. Jadi kalau jenis kejadiannya ada memerlukan alat-alat ukur khusus, mungkin siapkan alatnya, ya, sarana prasarana. Lalu personel dalam tim investigasi ditentukan sesuai peran dan tanggung jawabnya. Jadi kalau umpamanya kejadian kecelakaannya ringan aja, ya nggak perlu bentuk tim besar, ya. Cukup mungkin 1 orang supervisor, ya, atau tim ASC yang sudah bisa melakukan investigasi. Tapi kalau skalanya besar, ya, mengakibatkan kerusakan peralatan yang besar atau korban kecelakaan yang banyak, ya itu mungkin perlu dibentuk satu tim investigasi. Bisa terdiri 8-10 orang. Kemudian dokumen yang terkait investigasi disiapkan sesuai kebutuhan investigasi. Ya nanti dokumen awal mungkin kita perlu catat-catat, ya, wawancara segala macam, ya, itu perlu dokumennya. Nanti dokumen selanjutnya adalah dokumen analisa, ya, rekomendasi nanti akan dalam satu bundle untuk membuat pelaporan. Gitu. Lalu elemen kompetensi yang kedua, melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan kerja. Nah ini sudah melakukan investigasi di lapangan, ya. Di sini ada 5 kriteria unjuk kerja. Lokasi kejadian diamankan sesuai dengan prosedur investigasi. Jadi diberi safety line, ya, bukan police line, ya. Kalau kita di sini safety line aja. Kondisi kejadian akibat kecelakaan didokumentasikan sesuai kebutuhan investigasi. Jadi mungkin perlu foto-foto, kita foto, ya, buat dokumentasi sesuai untuk kebutuhan investigasi. Korbannya mungkin, peralatannya, lingkungan tempat kejadian kecelakaan. Kemudian personel yang terkait kecelakaan ditentukan sesuai kejadian, ya. Jadi identifikasi siapa korban kecelakaan, bagian mana, fungsi tugasnya apa. Ya. Mungkin data-data selanjutnya kita bisa minta ke bagian HRD. Kemudian pencarian penyebab dan sub-penyebab kecelakaan dilakukan dengan metode 5W dan 1H. Jadi bantuan-bantuan pertanyaan, checklist dengan pertanyaan, ya. What, who, where, when, and what, who, where, when, and why, and how. Ya. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana, ya, 5W 1H. Ya, tapi kalau untuk metode analisis banyak, ya. Jadi kita nanti akan mungkin pakai juga metode cost tree analysis atau metode Y3 atau metode 5Y. Jadi banyak metode-metode. Bisa pakai metode 5W 1H, bisa pakai metode lainnya untuk menganalisa data-data terkait kecelakaan nanti.
Kemudian rekomendasi atau tindakan perbaikan dibuat sesuai hasil investigasi. Jadi kalau kita sudah analisa, nanti dari hasil analisa itu akan kita dapatkan root cause-nya atau akar penyebabnya. Kalau kita pakai analisa cost tree analysis, 5Y, Y3, sama aja itu. Jadi membangun satu pohon analisa, dimulai dari the ultimate event atau kecederaan dari korban apa. Nanti ada pertanyaan, kenapa dia bisa gini, kenapa, dan seterusnya sampai nanti nggak ada data-data lagi. Nanti di bagian ujungnya, di bawahnya itu dari pohon analisa, itulah root cause-nya. Nanti kita tentukan ya di ultimate root cause-nya atau root penyebab utamanya apa. Dan kalau kita sudah tahu root cause-nya, maka kita bisa memberikan rekomendasi atau corrective action atau tindakan perbaikan. Jadi harus dianalisa dulu ya. Nanti pakai metode analisa, terserah mau pakai 5W1H, mau pakai cost tree analysis, mau pakai 5Y, semuanya itu sama untuk mencari root cause atau penyebab, akar penyebab. Dan terakhir, melaporkan hasil kegiatan investigasi kecelakaan kerja. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Laporan hasil investigasi kecelakaan disusun sesuai format peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kalau untuk internal ya sesuai aja, kita laporan internal. Tapi kalau mau lapor ke Disnaker, atau pertambangan ke SDN, nanti ada format tertentu ya. Itu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Laporan hasil yang investigasi disampaikan ke pihak yang terkait. Ya mungkin dalam ini internal perusahaan, ke top manajemen, atau ke dinas terkait ya, dinas tenaga kerja provinsi setempat. Nanti ada form pelaporannya ya, yang sudah disediakan, atau ke SDM provinsi ya kalau pertambangan. Nah, menurut Permen nomor 3 tahun 98, itu laporan insiden itu harus dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam. Jadi kalau belum bisa disampaikan secara tertulis, secara lisan dulu ya, melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, kami mengalami insiden ya, laporan tertulis akan segera disampaikan setelah laporan tertulis selesai gitu. Jadi kalau lewat dari waktunya nanti mungkin bisa kena sanksi. Dan laporan hasil investigasi didokumentasikan sesuai prosedur, nanti ada disimpan juga sebagai arsip. Oke, ini melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan kerja. Biasanya supervisor ke atas ya, yang akan melakukan investigasi atau sebagai investigatornya. Ini nanti ahli K3 umum dianggap sebagai pengawas dan sudah harus bisa bertanggung jawab sebagai orang yang ikut melakukan investigasi atau penyelidikan kecelakaan kerja. Arti investigasi kecelakaan kerja. Investigasi artinya penyelidikan. Penyelidikan artinya mengumpulkan data dan informasi terkait suatu permasalahan. Dalam hal ini masalahnya adalah kecelakaan kerja. Artinya, mengumpulkan data dan informasi terkait kecelakaan kerja tersebut untuk diolah lebih lanjut. Persiapan investigasi kecelakaan kerja. Membentuk tim investigasi sesuai skala kecelakaan ya. Kalau kecil ya mungkin cukup 1-2 orang atau 2 orang. Kalau besar mungkin bisa 8-10 orang. Tentukan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu menentukan level probabilitas dan severity atas kejadian kecelakaan yang terjadi. Jadi nanti bisa pakai skala metrik, skala resiko ya. Identifikasi TKP ya, tempat kejadian perkara atau tempat TKK nih, tempat kecelakaan kerja atau lokasi kejadian. Sarana dan prasarana investigasi ditentukan sesuai level insiden. Ya kalau umpamanya levelnya besar, perlu alat ukur, perlu peralatan-peralatan lainnya, yaitu harus sesuai ya. Atau mungkin ledakan pabrik, ledakan rig, itu perlu alat-alat ukur, alat-alat yang khusus gitu. Itu perlu sarana prasarana yang khusus.
Kemudian dokumen disiapkan. Pertama dokumen untuk wawancara nanti ya. Jadi kita perlu juga mengumpulkan informasi dan data dari para saksi. Saksi itu saksi yang melihat langsung, ya, atau mendengar langsung kejadian kecelakaan. Itu namanya saksi. Kalau yang bilang, oh kata ini, itu bukan saksi. Itu mah opini dia. Jadi jangan dikumpulkan data dari orang seperti itu. Tapi kalau dia melihat langsung, oh saya lihat dia ini jam ini kayaknya dia ada mobil gini terbalik ya. Itu saksi. Saksi juga ada namanya saksi ahli, ya. Walaupun dia nggak ngelihat, tapi dia punya ilmu untuk menjelaskan ya terkait kejadian tersebut. Karena kalau kejadian kecelakaan berapa kecepatannya kira-kira mungkin dia bisa lihat dari apa bekas remnya atau apa. Nah itu namanya saksi ahli. Jadi kalau diperlukan ya kita perlu memanggil saksi ahli. Tapi kalau enggak ya mungkin cukup saksi mata ya, atau data-data di tempat kejadian perkara atau di tempat kejadian kecelakaan kerjanya dan sebagainya. Melaksanakan investigasi kecelakaan kerja. Lokasi kejadian diberi safety line, ya, korban segera ditolong dan meminta bantuan tim medis. Lokasi kejadian didata dan difoto. Data dan informasi dikumpulkan terkait korban, peralatan, dan area kejadian, serta wawancara saksi-saksi. Informasi lainnya dikumpulkan selengkap mungkin. Jadi kalau udah lengkap, data-data dianalisa dengan memakai metode analisa. Ya, bisa pakai Y3, cost tree analysis, 5W1H. Setelah diketahui root cause-nya, rekomendasi bisa dibuat. Rekomendasi ini maksudnya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kemudian membuat laporan hasil investigasi kecelakaan kerja. Laporan disusun sesuai format standar perusahaan untuk laporan internal dan laporan sesuai format instansi terkait ya. Kalau di Snaker mungkin berbeda dengan SDM nanti kalau tetap. Dibuat berdasarkan standar laporan instansi terkait tersebut. Dilaporkan kepada pihak terkait yang berkepentingan dan laporan hasil investigasi didokumentasikan dan disimpan sebagai arsip. Oke, itu semua. Ada 6 hari ini ya, 6 unit kompetensi yang kita bahas. Jadi 4 untuk teknisi, tambahan dengan yang 7 kemarin ya, jadi 11 unit kompetensi untuk teknisi K3 umum. Tambah 2 ya, jadi 2 tambah 11 teknisi, jadi untuk ahli K3 umum 13. Dan semua materi ini semua juga harus dipelajari di bagian K3 Migas. Ya. Jadi untuk K3 Migas, besok kita lanjut untuk materi lanjutan untuk K3 Migas. Untuk K3 umum, ya operator, teknisi, dan ahli K3 umum, hari ini udah selesai. Kalau besok mau ikutan lagi, oke aja. Ya. Untuk tambahan pengetahuan aja. Ya, tinggal dibaca-baca lagi, dipelajari lagi, supaya persiapan untuk diuji kompetensi oleh asesor. Oke, sekarang kita buka untuk tanya jawab. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Apakah jelas semuanya tadi? Halo Pak. Halo Pak. Ya, halo. Ingin bertanya Pak. Pada proses investigasi kecelakaan kerja, nah di saat kegiatan tersebut atau aktivitas investigasi itu apakah diperlukan bantuan kepolisian atau cukup dari operator K3 atau teknisi K3 aja? Oke, biasanya kalau ada fatality, ya, fatality itu mungkin ada yang meninggal dunia,
biasanya polisi akan masuk. Tapi kalau hanya cedera ringan aja, cedera agak berat, tapi nggak menimbulkan kematian, mungkin polisi. Kecuali ada permintaan dari perusahaan curiga ini ada unsur kriminal, polisi akan datang. Tapi kalau ada kematian, polisi akan datang walaupun nggak diminta perusahaan. Ya, akan mengecek nih, apakah kematiannya ada dengan unsur kriminalitas. Tapi kalau nggak ada, hanya kejadian kecelakaan aja atau insiden, berarti nanti diserahkan kepada yang bersangkutan. Jadi yang kriminal beda dengan insiden ya. Kriminal itu berarti ada kesengajaan. Kesengajaan itu bisa dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain, atau ada unsur kejahatan. Jadi sengaja bikin celaka supaya dapat kompensasi asuransi. Itu pernah terjadi tuh. Jadi dia butuh dana nih. Dia udah hitung-hitung ya. Kalau dia potong jarinya, itu dia dapat kompensasi mungkin 30 jutaan. Jadi dia sengaja potong jarinya lalu melapor bahwa ini terjadi insiden. Lalu orang asuransi datang diselidiki ya. Nggak begitu aja orang asuransi terima. Dan ternyata terbukti dia sengaja memotong jarinya. Bukannya dapat kompensasi asuransi malah dipenjara. Jadi hati-hati kejahatan asuransi. Atau kejahatan dendam ya sama teman kerja lalu dibuat akan terjadi insiden, padahal ini saja dibuat kecelakaan, kameranya diblong lah atau apa ya. Itu nanti makanya kalau ada fatality polisi akan datang memeriksa ini ada unsur kriminalnya nggak. Kalau nggak ada unsur kriminalnya berarti nanti akan selanjutnya kepada kecelakaan kerja biasa. Gitu Pak ya, jadi polisi bisa aja masuk. Iya Pak. Berarti ketika terjadi fatality seperti sampai kecelakaan, sampai terjadi kematian seperti itu, dari tim P2K3 atau dari pihak perusahaan kah Pak yang melapor kepada kepolisian itu Pak? Ya biasanya semuanya oleh P2K3 kan. Iya. Jadi nanti ya dari P2K3 kan mewakili organisasi. Jadi P2K3 bisa melapor ke polisi atau instansi terkait ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Yang saya pernah di ini tahun 2010 saya kan di Senopati Ed Residence itu pernah kerja di proyek. Saya tempatin di bagian administrasi. Nah di sana itu dia punya tempat karena WC kan lagi dibangun itu kan nggak ada ya darurat cuma pakai jerigen. Jerigen yang kencing ya. Tapi di belakang jerigen itu ada sebangsa kayak lubang gitu ya. Itu masuk ini banyak masuk di laporan investigasi nggak di dalam P3K ini apa namanya P2K3. Nah ya K3 ini itu kalau melihat begitu langsung dilaporkan atau bagaimana? Oh tadi kurang jelas ya kejadiannya seperti apa ya? Tadi suaranya ada. Oh itu lagi di itu The Resident at Senopati, Resident at Senopati waktu tahun 2010 kan dibangun itu ya di sana. Saya tempatin bagian administrasi kan karena nggak ada WC kan masih dibangun itu gedungnya ya tinggi ada 40 lantai. Nah saya di lantai 2, lantai 3 itu bagian administrasi kontraktor ya bukannya kontraktor sub. Saya kan mau kencing gitu ya, mereka pakai itu jerigen, ada jerigen sama itunya apa namanya corongnya gitu supaya bisa masuk airnya ke dalam jerigen. Tapi saya kalau mau ke situ saya harus lewatin lubang dulu, lubang baru kencing. Nah, habis kencing nggak gitu ya, belakang kita ini ada lubang gitu. Saya pernah melangkah ke belakang, lubang, tapi untung kayak ada malaikat gitu yang nahan itu bisa selamat. Kalau nggak jatuh ke bawah. Besok emang ada yang jatuh itu, jatuh, terus dibawa ke P3K,
dibawa ke rumah sakit gitu. Itu kalau misalnya K3 ini melihat begitu harus dilaporkan itu ya kelihatannya ya. Iya, itu bisa dilaporkan. Itu kelalaian perusahaan ya. Ada sumber bahaya tapi tidak segera dikendalikan. Dan sumber bahaya ini bisa langsung membuat fatality. Jadi itu harus segera dilaporkan. Pertama internal dulu lah perusahaan ya. Laporkan. Kalau internal nggak mau bergerak ya laporin ke Disnaker karena itu akan berbahaya. Itu masuk ke dalam pengawasan norma K3. Jadi itu bisa menimbulkan fatality kan. Kalau perusahaan masih mau lalai, nggak mau peduli ya berarti perusahaan nggak peduli pada K3. Tapi laporin internal dulu, jangan mencemarkan nama perusahaan dulu. Kalau dilaporin internal masih nggak ada tindakan dari perusahaan, ya laporin ke Disnaker, pengawas. Iya. Itu ya Pak Maraden. Iya. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Kita lagi usahakan mudah-mudahan nggak ada penundaan ya. Tadinya sih memang mau dibikin besok tanggal 14, tapi dari LSP-nya sendiri full, jadi ditunda full besok sampai Jumat, ditunda sampai hari Minggu mungkin. Minggu itu juga karena ada asesor aja yang mau bantu. Gitu. Biasanya kan Minggu hari jarang ada yang mau. Jadi kita harapkan mudah-mudahan Minggu bisa semua nanti kalau sudah keluar datanya jam-jam nanti ditentukan jam-jamnya ya. Jadi per orang nanti apakah nanti saya belum tahu nih apakah per orang di asesmennya atau per 2 orang. Tapi biasanya kalau hanya sedikit per orang aja. Pernah mungkin dia sampai sekaligus ada hampir 50, nah itu diatur per 3 orang mungkin atau per 4 orang. Oke, jadi siap-siap aja untuk mempelajari lagi, dibaca lagi semua materinya. Nanti materi videonya akan saya posting juga ini, jadi kalau ada yang terlambat tadi atau pengen dengar lagi, bisa diakses lewat link. Ya, jadi saya masukin ke YouTube dulu, saya nggak memberatkan memori. Sama materinya tadi tolong di-share di grup ya Pak. Oh ya boleh. Oke deh, terima kasih Bapak-Bapak atas perhatian dan kegiatan. Kalau besok masih mau ikut yang aja. Kalau enggak ya tinggal baca hari silakan untuk hari Minggu tanggal 17 ya. Oke, selamat siang dan pagi. Pagi Pak. Terima kasih Pak.